Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi di channel YouTube Bapak Pembelajaran Matematika Solusi Cerdas Matematika Rahman ya. Kali ini adalah materi lanjutan dari pendahuluan trigonometri ya. Nah, pada video ini kita mengulang kembali bagaimana perhitungan dari perbandingan sisi-sisi segitiga yang tentunya berawal dari bagaimana menghitung dan menentukan perbandingan trigonometri nilai sin cos tangen. Akan tetapi kita akan selalu memakai konsep Pitagoras. Nah, banyak di antara pengalaman Bapak mengajar konsep trigonometri yang udah mengerti, tetapi perhitungan secara Pitagorasnya masih banyak yang terlewatkan atau lupa atau tidak tahu ya. Nah, jadi konsep ini harus betul-betul dikuasai dulu untuk melanjutkan materi dalam pembelajaran trigonometri pada tingkat selanjutnya. Jika konsep ini tidak dikuasai sejak awal, maka akan menghambat pembelajaran pada bab-bab berikutnya ya. Baik, perhatikan slide berikut. Nah, ini adalah lanjutan trigonometri 1 ya. Perlu diingat pada pembelajaran ini selalu menggunakan bilangan Pitagoras, yang artinya ya, setiap siswa wajib memahami menggunakan rumus Pitagoras. Masih ingat rumus Pitagoras tentunya ya. Nah, maksudnya adalah setiap siswa itu diharapkan memahami penggunaan rumus modifikasi dari rumus tersebut. Maksudnya rumus Pitagoras ya. Jika disajikan segitiga siku-siku, kita dapat menghitung sisi-sisinya, baik itu sisi miring, sisi samping maupun sisi depan. Tentu ada perubahan modifikasi dari rumus Pitagoras ya. Misalnya kalau ada segitiga siku-siku ini ya, Bapak kita namakan segitiga ABC ya. Nah, ingat menamai titik sudut itu harus mulai dari kiri ke kanan ya. Jangan A di sini lalu di atasnya B ya. Itu menyalahi. Nah, ada titik A, titik B, kemudian titik C. Nah, mengingat kembali pembelajaran waktu di SMP, jika ya rumusnya adalah, kalau jika kita ingat kembali, BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat ya. Sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Nah, rumus ini bisa kita modifikasi sebagai berikut ya. Jadi itu dalam bentuk kuadrat. Kalau nyari BC-nya doang Pak, gimana? Nah, kalau BC berarti dia dalam bentuk akar. BC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AC kuadrat, sehingga dapatlah nilai BC ya. Begitu juga kalau kita menentukan sisi yang lain ya. Nah, AB kuadrat itu berarti BC kuadrat dikurang AC kuadrat ya. BC kuadrat dikurang C kuadrat. Nah, ini juga bisa kita buat bentuk sederhananya sehingga nilai AB adalah ya. Nah, akar dari BC kuadrat dikurang AC kuadrat. Ya, anak-anak. Nah, bagaimana dengan sisi AC? Nah, AC kuadrat itu adalah BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Pak, kenapa selalu BC? Karena BC itu adalah sisi miring atau hipotenusa yang posisinya selalu di hadapan sudut 90
derajat. Nah, ini kalau mau dimodifikasi menjadi nilai AC adalah, ini dia, akar dari ya BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Nah, ini yang harus dipahami ya. Oke, slide berikutnya. Kalau ada contoh seperti berikut nih ya, Bapak kasih contohnya dulu. Ada segitiga siku-siku, sudutnya kita letakkan sudut beta di sana, lalu kita namain segitiganya, misalnya segitiga A, kemudian B, dan titik C. Nah, sudut beta kita letakkan pada sudut A. Nah, jika ya diketahui AB ini 5, kemudian BC itu 12, maka bagaimana menghitung AC ya? Nah, ini penerapan dari slide sebelumnya tadi. Nah, sedangkan AC itu adalah sisi miring. Maka untuk nyari sisi miring itu kita memakai operasi penjumlahan kuadrat dari sisi yang lain, no? Atau akar dari tadi sudah sederhanakan. Jadi untuk mencari AC kita menggunakan, ini dia rumusnya, AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Didapatlah nilainya berapa? Ya, 13 ya. Sehingga dapat sisi AC. Nah, kalau ketiga sisinya ini sudah mempunyai ukuran masing-masing, maka kita bisa menentukan nilai perbandingan sinus, kosinus, dan tangen dari segitiga ABC ini. Nah, kita kemarin sudah belajar di video sebelumnya, sinus itu di sini sinus beta, berarti sisi di depan beta ya dibagi dengan sisi miring. Jadi dapatlah nilai sin beta itu adalah 12/13. Kemudian nilai perbandingan cos. Cos beta adalah sisi samping dibagi sisi miring. Pada gambar berarti 5/13. Kemudian tangen juga. Nah, tangen berarti sisi depan dibagi sisi samping ya. Nah, itu gambar yang segitiga yang umum kita lihat. Bagaimana kalau segitiganya demikian gambarnya? Nah, ya, kadang-kadang anak-anak kalau dirubah posisi gambarnya bingung. Nah, coba kita letakkan sudut di antaranya, misalnya sudut theta di sana, kita namain segitiganya. Misalnya namanya segitiga KL dan M ya. Nah, KL dan M. Kemudian kita anggap dua sisi diketahui ya, sehingga kita akan menentukan sisi yang lain. Katakanlah di sini sisi KL adalah 25. Kemudian sisi ML adalah 7. Sedangkan siku-sikunya ini di titik M. Ya. Siku-sikunya di M, berarti KL merupakan apa? Sisi miring ya. Merupakan sisi miring. Maka untuk mencari KM kita menggunakan rumus gimana tadi? Jadi sisi yang lain adalah akar dari kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi yang diketahui. Seperti ini dia. Nah, KM adalah akar dari 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat sehingga hasilnya 24. Ya, itu hitung-hitungan matematiknya ya. Nah, setelah ini akhirnya kita dapat ya nilainya 24 km. Terus apa tadi? Baru kita bisa menghitung nilai perbandingan sin cos tangen ya. Maka sin theta sisi di depan theta. Jangan salah. Berarti 24 dibagi sisi miring 25. Cos theta sisi samping dari theta. Ingat ya, di sini karena siku-sikunya di M, sampingnya 7 bukan 25. Jadi 7/25. Kemudian tangen theta.
sisi depan per samping, berarti 24/7. Itu kalau bentuk segitiganya seperti itu. Nah, anak-anak, jika bentuk segitiganya seperti ini, nah, ya, segitiga siku-sikunya ini kita letakkan dulu sudutnya, sudut omega, ya, itu namanya omega, ya. Kita namain segitiganya P, kemudian Q dan R. Nah, segitiga PQR ini siku-sikunya di Q, kemudian diketahui sudut omeganya di titik R, ya. Kita letakkan beberapa bilangan, misalnya PQ-nya 15, kemudian PR-nya 17. Nah, 15 ini adalah panjang PQ, sisi depan daripada sudut omega. 17 itu karena dia di hadapan siku-siku di R, itu disebut sisi miring. Nah, bagaimana kita mencari QR? Sama konsepnya, ya, kuadrat sisi miring dikurang sisi lain yang diketahui, tentunya dalam bentuk akar. Gimana sih, Pak? Nih dia. Nah, itu dia cara mencarinya, ya. Ini baru kita dapat nilai dari QR. Jadi akar dari 17 kuadrat dikurang 15 kuadrat, akhirnya dapatlah panjang sisi QR 8, ya. Kita letakkan 8-nya nanti. Nah, baru perbandingan sinus. Depan omega 15 dibagi sisi miring 17. Cosnya samping, ya, itu 8-nya belum muncul, berarti 8/17. Dan tangannya adalah sisi depan per sisi samping, berarti 15/8. Oke, itu dia 8-nya baru muncul. Nah, demikian penjelasan ini anak-anak. Ditonton berulang, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Nah, dan harapannya konsepnya sudah bisa dimengerti, ya. Kita lanjut slide berikutnya. Ini ada beberapa tugas nanti dikerjakan. Di kolom tugas nanti Bapak siapkan kolom jawaban dan langsung bisa dihitung nilainya. Dan ingat, ini adalah nilai tugas pertama, ya. Nah, ini dia tugasnya. Ada beberapa segitiga. Pertanyaan awal, tiap-tiap poin A, B, C, D, E, gambar A, B, C, D, E sudah diketahui beberapa panjangnya. Kemudian anak-anak diharapkan melengkapi yang belum ada angkanya, itu tanda tanya itu dicari berapa, ya. Nanti di kolom tugas Bapak siapkan ABCD-nya, tinggal nanti skornya Bapak tentukan. Pertanyaan kedua, setiap segitiga tentukan perbandingan trigononya, nilai sin cos tangennya. Gambar A, sin cos tangennya apa? B, C, dan E sama, ya. Selamat bekerja, mudah-mudahan mudah dipahami. Jangan lupa channelnya ini di subscribe, klik lonceng, and like, dan komen, ya. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, komen aja langsung. Oke, see you later. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses dengan solusi cerdas matematika. Selamat siang.